Kemenak Temanggung, Ganteng, Madrasah, Mandiri, Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang nutrisi dan makanan. Masih ingatkah kalian apa saja jenis zat-zat makanan yang terkandung di dalam makanan? Betul sekali. Ada beberapa jenis zat makanan yang kita konsumsi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih makanan yang kita makan? Jika masuk ke dalam tubuh kita, bisa menghasilkan energi. Tentu, makanan yang kita makan akan dicerna oleh organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan kita. Nah, organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan makanan? Mari kita simak video kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ pencernaan makanan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan makanan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hasil pencernaan mekanik serta kimiawi. Secara umum, organ pencernaan dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan saluran pencernaan, ada yang disebut dengan kelenjar pencernaan. Apa sih perbedaannya? Saluran pencernaan adalah organ pencernaan yang dilalui makanan. Jadi ketika kita masukkan makanan ke dalam mulut, setelah dicerna dengan mulut, maka makanan akan masuk ke dalam tubuh melalui organ pencernaan. Organ inilah yang kita sebut dengan sistem pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang tidak dilalui makanan. Akan tetapi, kelenjar pencernaan ini akan menghasilkan enzim atau hormon, di mana hormon dan enzim akan diperlukan atau membantu proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Sekarang kita akan membahas struktur dan fungsi organ pencernaan. Yang pertama kita pelajari mulut. Mulut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gigi, kemudian ada kelenjar saliva atau kelenjar air ludah, dan yang terakhir ada lidah. Nah, gigi berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan, sehingga pencernaannya disebut pencernaan mekanik. Kemudian, ada kelenjar saliva yang mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, karena pencernaannya dibantu oleh enzim, maka pencernaannya disebut pencernaan kimiawi. Yang terakhir ada lidah yang berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Selanjutnya, faring dan esofagus. Faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik.
Selanjutnya, lambung. Lambung terdiri atas beberapa bagian. Ada bagian fundus, badan lambung, dan pilorus. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Sedangkan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, usus halus. Pencernaan makanan terjadi di duodenum. Hasil pencernaan ini akan diserap di usus halus yang kebanyakan terjadi di jejunum. Dinding dalam dari usus halus berupa lipatan melingkar yang besar seperti jari yang disebut villi. Penyerapan nutrisi terjadi di tempat tersebut dengan difusi yang sederhana. Jika kita melihat lebih dalam ke villi, kapiler darah dan pembuluh limfa terdapat di bawahnya. Asam amino dan glukosa diserap dan dikirim ke kapiler darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol diserap dan dikirim ke pembuluh limfa untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Makanan yang tidak diserap akan berlanjut ke usus besar. Selanjutnya, usus besar. Tahukah kamu, usus besar merupakan saluran pencernaan kelima yang berukuran 1,5 meter dan berfungsi mengontrol kadar air sisa makanan dan berfungsi dalam proses pembusukan makanan. Di bawah usus buntu terdapat umbai cacing. Ingat, sisa makanan yang tidak tercerna dalam usus halus kemudian diserap menuju usus besar. Proses yang terjadi di usus ini terdapat dua gerakan, yaitu mencampur dan mendorong sisa makanan mulai dari usus buntu atau sekum naik ke atas melalui kolon ascendens. Pada dinding kolon ini terjadi proses penyerapan kembali air dan garam mineral atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Kemudian lanjut ke kolon mendatar atau kolon transversum, lalu ke kolon turun atau kolon descendens. Yang terakhir, sisa makanan akan didorong sedikit demi sedikit ke rektum dan keluar melalui anus dan keluar melalui proses defekasi. Ingat, dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini berperan dalam membantu proses pembentukan feses atau kotoran dan membantu menghasilkan vitamin K dan B12. Nah, untuk memudahkan memahami proses pencernaan makanan yang terjadi dalam tubuh kita, mari kita sama-sama menyaksikan video kali ini. Proses pencernaan manusia diawali dari masuknya makanan ke dalam mulut. Di dalam mulut akan terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gigi dan lidah, dan terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Selanjutnya, makanan akan dibawa menuju bagian faring, kemudian makanan akan diteruskan ke kerongkongan atau esofagus. Pada esofagus akan terjadi gerakan peristaltik yang akan mendorong makanan menuju ke lambung. Di lambung akan terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik. Selanjutnya, makanan akan dibawa menuju ke duodenum atau usus 12 jari, kemudian menuju ke jejunum atau usus kosong. Selanjutnya, dibawa ke bagian ileum atau usus penyerapan. Pada usus ini akan terdapat sekresi dari hati dan pankreas. Pada bagian dalam dinding usus halus ini akan terdapat jonjot usus atau dikenal dengan istilah pili usus. Pili usus ini berperan untuk memperluas bidang penyerapan sari makanan. Selanjutnya, sari makanan akan diedarkan menuju seluruh bagian tubuh. Sisa makanan yang tidak diserap pada bagian usus halus selanjutnya akan dibawa
ke usus besar, selanjutnya akan diteruskan menuju bagian rektum, dan nanti akan dikeluarkan melalui anus. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap rajin belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.